di alam kematian mereka itu disucikan oleh api. Jadi siapa nanti yang lulus, dia akan diangkat oleh malaikat gitu ya. Jalan itu pintu kemah itu tersedia agar kita tidak berkutat terus-menerus di area pelataran yang sibuk, yang bising, bau anyir, dan hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri saja. 4 Romawi makna rohani dari bejana pembasuhan adalah makna dari alas tumpuannya, alas tumpuan bejana pembasuhan. Ibu pada saudara, alas tumpuan tembaga, jadi itu adalah penopang dari bejana tembaga. Bejana tembaga itu dibuat seiras, artinya tidak ditempel-tempel ya antara bejananya dengan alas tumpuannya, tidak, tetapi merupakan satu kesatuan, satu cetakan gitu ya. Nah, alas tumpuan dari tembaga ini adalah penopang dari bejana tembaga. Dengan kata lain, bejana pembasuhan itu atau bejana tembaga itu bisa berdiri kokoh karena ditopang oleh alas tumpuannya yang sama-sama terbuat dari tembaga. Ini artinya apa? Artinya penyucian yang terdiri dari pembenaran, ingat ada 2 aspek penyucian, yang pertama adalah pembenaran, yaitu digambarkan dengan lahir baru, dan pengudusan, yaitu hidup sesuai dengan firman atau hidup dipimpin Roh Kudus, adalah ajaran yang benar-benar harus tegak, harus kokoh ya dalam kekristenan. Sebab penyucian merupakan berkat yang tersedia melalui kesediaan Yeshua HaMasiah, Yesus Kristus menjalani hukuman. Jadi tembaga itu bicara tentang hukuman demi kita manusia. Galatia 3 ayat 13. Jadi lihat dulu gambar ini, saudaraku. Ini adalah satu kesatuan ya. Ini bisa berdiri kokoh karena ditopang oleh alas tumpuannya. Alas tumpuannya itu dari tembaga bicara tentang kesediaan Yesus yang terkutuk, yang terhukum demi kita gitu ya, saudara. Jadi kebenaran dari bejana pembasuhan yaitu tentang penyucian yang terdiri dari 2 hal, 2 aspek, lahir baru dan pengudusan, itu berdiri kokoh di atas pengorbanan Yeshua HaMasiah. Galatia 3 ayat 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk Taurat karena rela menjadi kutuk demi kita. Sebab telah tertulis, terkutuklah setiap orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, jadi karena punya alas tumpuan, maka bejana pembasuhan bisa berdiri di atas tanah. Tanah, perhatikan ya. Karena punya alas tumpuan, maka bejana pembasuhan bisa berdiri di atas tanah. Artinya apa? Artinya penyucian atau lahir baru dan pengudusan, ya itu satu paket penyucian ya, adalah sesuatu yang terjadi dalam realitas kehidupan di bumi ini, tanah, eretz, bumi. Ini kehidupan di bumi, saudaraku, itu realitas ya. Yohanes 17 ayat 15 mengatakan, Aku tidak berdoa agar engkau mengambil mereka dari dunia. Jadi para murid Yesua, begitu mengenal Yesua, begitu menerima pengorbanan Yesua, percaya kepada Yeshua HaMasiah, tidak langsung rapture ke surga, tidak. Ya, makanya Yesua doanya seperti ini, Aku tidak meminta agar engkau mengambil mereka dari dunia ini, tapi berdoa agar engkau melindungi mereka dari yang jahat. Itulah kita, saudara-saudara, murid-murid Yesua pada zaman akhir ini. Kita begitu mengenal dan menerima Yeshua HaMasiah sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tidak langsung rapture, tidak langsunglah diangkat masuk ke surga. Kita masih hidup di atas realita hidup. Kita berdiri di bumi ini untuk apa? Untuk dilindungi oleh Bapa Yahweh, karena kita punya tugas untuk memberitakan apa yang Yeshua HaMasiah sudah kerjakan atas kita dan akan dilakukannya bagi orang-orang yang juga mendengar berita dari kita. Ia tidak diperuntukkan untuk mereka yang sudah meninggal. Jadi ingat baik-baik, bejana pembasuhan bukan untuk mereka yang sudah meninggal. Penyucian, ya doktrin api penyucian, doktrin purgatori, itu tidak kita kenal dalam kekristenan Protestan ya. Kita tidak mengenal doktrin purgatori, doktrin api penyucian. Apa sih ini, saudara-saudara? Ya, bahwa orang-orang yang mati itu di alam kematian mereka itu disucikan oleh api,
ya mungkin dasarnya dari 1 Korintus itu yang mengatakan bahwa setiap pekerjaan diuji oleh api gitu ya. Itu bukan itu maksudnya. Ayat tersebut tidak mengatakan tentang doktrin purgatori, tapi oleh beberapa penafsir ini diartikan purgatori ya. Jadi siapa nanti yang lulus, dia akan diangkat oleh malaikat gitu ya. Yang sudah diuji, maka dia akan diangkat oleh malaikat. Ini doktrin purgatori. Kita tidak mengenal dalam doktrin kita, saudaraku. Ya, jadi ingat baik-baik, bejana pembasuhan atau penyucian bukan untuk orang yang mati. Ya, selagi kita hidup, kita disucikan terus-menerus, ya, kita dikuduskan terus-menerus. Nah, ia juga bukan berupa asketisme. Apa itu asketisme? Asketisme adalah bentuk penyiksaan diri dengan jalan mengasingkan diri dari kehidupan nyata sehari-hari. Saudara-saudara, ini contohnya, orang asketis itu dia menghindari, ini ada sinema, ya, wah, sinema itu jahat, ini dosa, dan sebagainya, ya, lalu dia menyendiri, bahkan tidak bergaul dengan siapapun, dia seperti petapa gitu. Nah, saudara, para hamba Tuhan, Pak Gersom misalnya, tentu tidak sedang melakukan asketisme, dalam arti Pak Gersom bertapa terus, nggak mau bergaul dengan siapapun. Lalu apa berita yang disampaikan kepada mereka, saudara-saudaraku? Ya, orang-orang asketis ini katanya nanti dia bisa berkhotbah dalam kekudusan, dia bisa menerangi orang, tapi siapa, saudara-saudaraku, yang akan bisa percaya pada hal-hal semacam ini lagi? Mungkin dulu, saudara-saudaraku, dulu ya, atau pada agama lain ada orang-orang yang ya jadi rahib atau jadi biarawan, jadi seperti dalam agama yang lain lah, nggak usah disebutkan ya, saudara-saudaraku, dan mereka itu coba mewartakan kebenaran yang mereka percayai dengan cara seperti ini. Saudara-saudara, ini tidak kita lakukan, ya. Ini bukan doktrin kita. Kita tidak melakukan asketisme, ya, penyiksaan dengan berpuasa terus-menerus, ya, dengan tidak mau pakai pakaian-pakaian yang seperti biasanya. Kita lebih baik tanpa pakaian yang paling sederhana, gitu ya. Nah, bukan itu, saudara-saudaraku, ya. Jadi penyucian bukan jalan keluarnya seperti ini, yaitu bertapa dan sebagainya. Bukan, saudara-saudaraku. Namun kalau ada orang yang percaya seperti itu, yaitu jadi kepercayaannya, tentu kita tidak bisa menghakimi mereka, tidak bisa menghakimi mereka. Oke ya. Oke, saudara-saudaraku, sekarang kita masuk pada Romawi yang kelima, ya, antara bejana pembasuhan, laut tuangan, serta laut kaca. Antara bejana pembasuhan hubungannya dengan laut tuangan dan laut kaca. Saudara-saudaraku, ada apa ini sebetulnya, ya? Saudaraku, begini, dalam pembahasan yang lalu tentang persamaan tabernakel Musa dengan tabernakel surgawi, bejana pembasuhan itu disamakan dengan laut kaca dalam Wahyu 4 ayat 6a. Ya, saudara ingat tentu ini, ya, tabut perjanjian itu sama dengan tahta Elohim, kemudian mesbah dupa itu sama dengan mesbah emas yang ada di surga, kemudian pelita emas sama dengan obor-obor yang ada di sekelilingnya, dan seterusnya sampai pada bejana pembasuhan itu sejajar atau disamakan dengan laut kaca yang terlihat oleh Yohanes di surga, laut kaca. Oke, sekarang kita akan membahas perkataan ini, laut, saudara-saudara, ya. Oke, Wahyu 4 ayat 6a, di hadapan tahta itu juga ada laut kaca yang seperti kristal. Nah, yang cukup membingungkan para penerjemah kitab suci adalah dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 17. Dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 17 termuat kata laut, yam, kata laut, sebagai istilah untuk bejana pembasuhan. Kan aneh ya, bejana pembasuhan atau kior nekhoset itu disebutnya sebagai yam. Nah, ya saudara-saudara coba lihat ini ya. Sesudah itu Raja Ahaz memotong batas-batas tempat dudukan dan memindahkan bejana pembasuhan daripadanya. Dan dia menurunkan laut, yam, menurunkan laut itu dari atas lembu tembaga yang menopangnya. Lalu ia menaruhnya di atas alas batu. Jadi laut diturunkan. Ini jadi aneh, saudara-saudaraku, penerjemahan laut. Tetapi dalam Bill, karena merasa aneh ya,
dirubah aja lautnya itu. Sesungguh pun nanti dalam bahasa aslinya itu memang laut, saudara-saudaraku, Yam. Sesudah itu Raja Ahaz memotong dinding-dinding dari gerobak-gerobak tembaga yang ada di bait Yahweh dan juga mencopot setiap bejana pembasuhan yang ada padanya. Bahkan ia juga menurunkan bejana besar. Jadi bejana-bejana pembasuhan yang ada di bait suci itu punya asal, punya awalnya, yaitu bejana besar. Bejana besar ini yang disebut laut. Bejana besar ini yang ditopang oleh lembu-lembu tembaga yang menopangnya, lalu menaruhnya di atas alas batu. Coba kita lihat dalam bahasa asli pada kutipan Bible Works ini, di sini dikatakan bahasa King James menyebutkan ya ada kata si, ada suara itu yam ya, si itu yam. Ada kok di Tuhan itu. Oke. Nah, jadi jelas ada kata yam di sini, ada kata laut dalam bahasa aslinya ya, tapi Bill coba untuk jangan membingungkan gitu sehingga disebut bejana besar gitu ya. Oke. Nah, dan istilah tersebut secara terus-menerus dipakai untuk membicarakan bejana pembasuhan di dalam bait suci. Misalnya dalam 1 Raja-Raja 7 ayat 23 disebut laut tuangan. Ya, ILT tentunya menuliskan. Kemudian dia membuat laut tuangan berbentuk lingkaran. Dari tepi ke tepinya 10 hasta, dan tingginya 5 hasta, dan alur tepinya sepanjang 30 hasta yang melingkar sekelilingnya. Nah, laut tuangan. Jadi ada kata laut. Ini sebetulnya secara bahasa Indonesia, ini membingungkan, saudara-saudaraku, karena kata laut konotasinya sudah jelas air asin yang ada di ya tepian pantai, yang ada di pantai kemudian ke depan gitu ya. Nah, itu saudara-saudara, coba kita lihat dalam bahasa Bill. Selanjutnya Hiram membuat bejana besar dari tembaga tuangan yang bentuknya bundar dan seterusnya. Ya, sekarang kita lihat bahasa aslinya. Nah, ini saudara-saudaraku ya. Hayam dari kemudian tuangannya itu dari kata musak. Nah, hayam musak itu asal katanya yasak. Ya, yasak itu tuangan. Jadi hayam, laut tuangan gitu ya, saudara-saudara, laut tuangan. Nah, mengapa disebut laut, saudara-saudara? Saudara tahu tentunya ya, pastinya kita tahu bahwa mungkin karena bejana pembasuhan di pelataran bait suci itu ukurannya sangat besar sekali sehingga disebut laut. Ini pula model bejana pembasuhan. Oke, ini dulu ya. Jadi besar sekali. Nah, ini dia gambarnya, saudara-saudaraku. Jadi ini bejana besarnya, saudara-saudaraku. Sedangkan dari bejana besar itu kemudian dialirkan lagi ke bejana-bejana kecil. Lalu bejana kecil ini ada semacam keran, bukan keran ya, ada ada saluran yang akan menyalurkan untuk orang imam-imam untuk cuci tangan dan cuci kaki, oke? Nah, jadi ini dia yang disebut laut, saudara-saudara, bejana besar. Makanya Bill pakai kata bejana besar ya, oke? Coba kita lihat perbandingannya dengan bait suci supaya saudara tahu betul perbandingan besarnya dengan bait suci sebesar ini, saudara-saudaraku, ditopang oleh 16 lembu. Lembu tembaga, semua ini bukan lembu hidup ya, patung lembu tembaga gitu ya. Ya, jadi saudara-saudara lihat bejananya besar sekali sehingga disebut laut. Tapi ada bejana-bejana kecilnya gitu untuk menampung air dari bejana besar ini. Jelas ya, Ibu Bapak dan saudara. Oke, ini di bait suci. Nah, jadi ada kata laut kaca ya. Jadi ini pula model yang dilihat oleh Rasul Yohanes dalam kitab Wahyu sehingga disebutnya laut kaca. Namun isinya bukan air ya, tetapi kaca, laut kaca. Nah, ini dia yang dilihat oleh Yohanes di depan tahta Elohim itu ada laut kaca. Oke, yang bening, bukan air karena orang bisa berdiri di atasnya gitu ya. Nah, kita baca sekarang Wahyu 15 ayat yang kedua. Wahyu 15 ayat yang kedua mengatakan, aku melihat sesuatu seperti laut kaca yang bercampur dengan api. Dan orang-orang yang menang atas binatang buas. Apa nih binatang buas, saudara tahu? Antikris. Orang-orang yang menang atas antikris, patungnya, tandanya, dan bilangan namanya sedang berdiri di atas laut kaca itu sambil memegang harpa Tuhan. Nah, terjemahan lain bukan di atas laut kaca, tapi di tepi laut kaca. Ya, tapi itu dari kata epi, dan kata epi itu lebih baik diterjemahkan di atas, ya, bukan di tepi.
ya, bukan di pinggir kalau kata epi. Nah, oke, coba kita lihat, saudaraku, inilah orang-orang yang menang dari antikris. Mereka memegang harpa, berdiri di atas laut kaca itu, saudara-saudara. Jadi, Wahyu 15 ayat yang kedua, orang-orang yang menang dari antikris, itu mereka berdiri di atas laut kaca. Apa, saudara-saudaraku? Ini artinya apa? Kemenangan orang-orang tersebut merupakan dampak dari penyucian, dari lahir baru dan pengudusan. Tapi ada satu pertanyaan, saudara-saudara. Saudara harus mengerti hal ini baik-baik. Perhatikan baik-baik, saudara-saudara ya. Sebelum Tuhan datang kali yang kedua, lahir baru dan pengudusan, keduanya adalah anugerah Tuhan. Camkan ini, katakan, lahir baru dan pengudusan itu adalah anugerah Tuhan. Pengudusan itu apa, saudara-saudaraku? Cuci kaki setiap hari ya, dibasuh oleh Tuhan setiap hari ya. Oke? Nah, oke. Jadi itu bukan perbuatan kita, itu adalah anugerah Tuhan. Kebanyakan kita menganggap lahir baru itu memang anugerah. Sedangkan pengudusan adalah upaya kita sendiri. Karena apa? Karena katanya itu berbasuh ya, kita menguduskan diri gitu. Oh bukan, saudara-saudaraku, itu pun anugerah. Jadi kalau kita katakan pengudusan adalah upaya kita sendiri, itu salah, saudara-saudaraku. Pengudusan pun tetap merupakan karya anugerah. Mengapa? Nah, buktinya adalah yang mencuci kaki kita adalah Yesus, bukan kita. Jadi kalau kita mengaku dosa kita, dia itu setia dan adil, maka dia akan mengampuni semua. Jadi yang mengampuni itu Tuhan, itu anugerah. Bagian kita itu cuma mengaku. Apa sih usaha mengaku? Mengaku itu hanya usaha mengalahkan ego saja, saudara-saudaraku. Bukan usaha keras, bayar dengan harga puasa dan sebagainya. Bukan. Betul nggak, saudara-saudara? Jadi ini adalah anugerah. Nah, kecuali siapa, saudaraku? Kecuali apa yang tertulis tadi dalam Wahyu 15 ayat yang kedua. Yaitu siapa? Itu adalah orang-orang yang terlambat percaya, sehingga, saudaraku, dia akhirnya lahir barunya ketika sadar. Dia dilahirkan jadi anak-anak Elohim, yang artinya namanya tercantum dalam buku kehidupan. Ketika masa antikris, dia baru sadar. Oh, ternyata yang dibicarakan papa saya tentang Yesus itu betul ya. Nah, kalau dia seorang anak. Kalau dia seorang tua, oh, apa yang dikatakan anak saya supaya saya jadi Kristen, percaya kepada Yesus, itu ternyata betul ya. Sekarang saya hidup di masa antikris, dan anak saya pernah cerita akan ada masa kesusahan besar. Sekarang saya masuk masa kesusahan besar. Kalau begitu saya harus bertahan. Nah, jadi saudaraku, akhirnya apa? Dia itu harus menang atas binatang buas, atas antikris, atas tandanya, atas apa? Otoritasnya gitu, saudara. Nah, itu Wahyu 15 ayat yang kedua. Mereka-mereka yang berdiri di laut kaca itu, saudara-saudaraku. Nah, ini termasuk orang Israel, saudara-saudaraku, yang ketinggalan, ya. Jadi ini salah satu yang anugerahnya terlambat, tapi anugerah tetap diberikan kepadanya. Cuma dia harus memasuki masa antikris, gitu. Jelas nggak, saudara-saudara? Bedanya udah bisa kita membedakan. Kan pengudusan itu berlaku selama kita hidup, betul kan? Jadi selama orang-orang yang terlambat percaya ini masih hidup, tapi disiksa oleh antikris, bahkan sampai dibunuh, kalau mereka tetap memegang iman kepada Tuhan Yesus HaMashiach, mereka namanya pun akan dicantumkan dalam buku kehidupan kekal, gitu. Jelas ya, saudaraku? Tapi tidak seperti kita, gereja yang mengalami rapture lebih dulu. Kita tuh berbahagia sekali, karena dari awal kita sudah mengalami bejana pembasuhan, yaitu kita dibenarkan dan kita dikuduskan dari hari ke hari. Oke, jelas, saudara ya? Jadi, yang membasuh kaki kita adalah Yesus. Ini anugerah, saudara-saudara. Bayangkan kalau kita mau membasuh kaki kita sendiri dengan kekuatan kita sendiri, cara kita sendiri, tapi bukan karena anugerah, apakah dosa kita bisa diampuni, saudara-saudara? Hanya karena dia membasuh, maka
kita diampuni, saudara-saudara. Oke? Nah, baik. Lalu bagian yang keenam, Romawi terakhir, kesimpulan dari bejana pembasuhan. Bejana pembasuhan menyiratkan pesan bahwa setelah kita mendengarkan berita Injil, ya, pintu gerbang itu adalah 4 berita Injil, 4 tiangnya, ya, berita Injil, ya, dan percaya kepada kurban Hamasiah di atas kayu salib, kurban Kristus di atas kayu salib. Ini bicara tentang mezbah persembahan bakaran. Jadi kita mendengar berita Injil, kita melihat salib dan percaya, maka melalui baptisan air, seharusnya kita mengalami penyucian kelahiran kembali. Sesudah itu kita hidup sebagai ciptaan baru, mengalami pengudusan, saudara-saudaraku, ciptaan baru yang terus-menerus dikuduskan lewat firman dan Roh Kudus agar dapat mengemban amanat untuk menjadi saksi dan menjadi berkat bagi sesama, agar kita bisa masuk ruang kudus, saudaraku, ya, menjadi saksi, menjadi pelita yang menyala, hidup bergaul dengan firman, dan hidup penuh dengan doa, ada doa kuasa, ada doa syafaat, dan itu sangat berkuasa sekali, saudara-saudaraku. Sampai nafas terakhir kita, atau sampai kita mengalami rapture dari dunia ini, kalau kita waktu itu masih hidup, ya, sehingga kita bisa masuk ruangan Maha Kudus. Tapi kalau kita sudah meninggal, pada waktu rapture pun kita akan dibangkitkan pada waktu kedatangan Tuhan, lalu kita pun akan masuk ruang Maha Kudus, kerajaan 1000 tahun, saudara-saudaraku, tapi dengan lebih dulu kita menikmati masa pesta nikah anak domba, gitu. Nah, Ibu Bapak dan saudara-saudara, jadi kita lihat kesimpulan yang pertama adalah bejana pembasuhan menyiratkan bahwa setelah kita menerima berita Injil, percaya kepada salib, kurban Yesua di atas kayu salib, melalui baptisan seharusnya kita lahir baru. Tapi kalau ada yang belum lahir baru, saudara-saudara, hari ini juga saudara berdoa, minta supaya Roh Kudus melahirkan kembali saudara menjadi ciptaan baru, gitu ya. Dan saudara pasti langsung dijawab doanya oleh Tuhan. Lalu hiduplah sebagai ciptaan baru, sebagaimana kodratnya ciptaan baru, gitu, saudara-saudara. Ya, oke. Jadi inilah yang dilakukan oleh bejana pembasuhan, saudara-saudara. Setelah kita menerima berita Injil, lalu kita menerima pengorbanan Kristus di atas kayu salib, mezbah kurban bakaran, maka melalui baptisan air kita lahir baru, supaya kita bisa masuk pintu kemah dan memasuki sebuah kehidupan yang lebih berkualitas, lebih menjadi berkat bagi orang lain, gitu ya. Oke. Nah, penyucian itu dasarnya kokoh. Itu kesimpulannya. Karena apa? Karena bejana pembasuhan memiliki alas tumpuan tembaga, yaitu tembaga bicara tentang kerelaan Yesus Kristus menjadi terhukum, terkutuk karena kita. Itu kesimpulan kedua. Kesimpulan kedua adalah bejana pembasuhan ini berdiri kokoh karena kerelaan Yesua Hamasiah yang berkorban bagi kita. Tembaga bicara tentang kutuk atau hukuman. Nah, kesimpulan yang ketiga, penyucian hanya terjadi selama kita masih hidup di bumi ini. Tidak akan ada lagi api penyucian di alam kematian. Tidak ada lagi purgatori, semacam ini, doktrin purgatori, di mana mereka semua dibakar oleh api, lalu yang kudus-kudus itu sudah dibakar api, diangkat oleh para malaikat. Tidak, kita tidak mengenal doktrin ini, ya, oke? Lalu, kesimpulan yang keempat, gereja yang disucikan Tuhan akan dipakai Tuhan untuk setiap pekerjaan baik. Di mana? Di bumi. Itu sebabnya bejana pembasuhan bisa berdiri di atas tanah, ya, yang telah Dia persiapkan. Jadi semua pekerjaan baik yang telah Dia persiapkan, kitalah yang harus melaksanakannya, saudaraku. 2 Timotius 2 ayat 21 mengatakan, begitu pula seseorang jika ia membersihkan dirinya. Nah, kata-kata membersihkan dirinya ini seolah-olah ini usaha kita, ya. Padahal ketika kita mau, nah, yang membersihkannya adalah Yesus, tapi kemauan kita itu dianggap oleh Tuhan sebagai mau membersihkan diri, gitu ya, dari hal-hal jahat, dan ia akan menjadi bejana yang
berharga, yang suci, dan berguna bagi majikannya untuk setiap pekerjaan baik yang telah dipersiapkan. Amin, saudara-saudara. Saudara, siapkah saudara untuk semua pekerjaan baik yang Tuhan telah persiapkan untuk saudara lakukan? Siap? Oke, saudaraku, karena itu ayo kita izinkan Tuhan membersihkan diri kita semua. Amin. Dan yang kelima, kesimpulan yang kelima, orang yang hanya kagum pada penderitaan Yesua di atas kayu salib, namun tidak percaya bahwa dirinya bisa disucikan oleh firman dan Roh Kudus, hingga ia tidak mengalami kelahiran baru, baginya hanya akan ada dua nasib, saudara-saudaraku. Nasib pertama adalah binasa selama-lamanya karena namanya tidak tercantum dalam buku kehidupan kekal. Kelahiran baru itu artinya mensahkan saudara menjadi anak-anak Bapa Yahweh, anak-anak Bapa Surgawi. Nah, kalau udah jadi anak, jadi keluarga, nama saudara pasti tercantum dalam kartu keluarga surga. Apa itu kartu keluarga surga? Kartu keluarga surga adalah buku kehidupan kekal. Amin. Ya. Itu nasib yang pertamanya, binasa selama-lamanya. Atau bertobat namun terlambat karena sedang berada pada masa antikris saat nubuat Yesus tentang akhir zaman itu benar-benar terbukti. Jadi bertobat, tapi terlambat, saudara-saudara. Saudara-saudara, jadi hal ini harus benar-benar kita ketahui baik-baik, kita ajarkan baik-baik, agar setiap orang yang percaya kepada Yeshua HaMasyiah, mereka dibaptiskan dan mereka mengalami lahir baru. Lahir baru itu ketika mereka percaya waktu dibaptis, waktu mereka mengaku bahwa Yeshua HaMasyiah adalah Tuhanku dan Juru Selamatku, maka mereka pasti akan mengalami lahir baru ini, kelahiran kembali ini. Nah, saudaraku, kemarin juga ada pertanyaan di PA Group, PA Tabernacle Group, tentang bagaimana Pak, apa yang dimaksud dengan kita tidak akan berdosa. Coba saya bacakan saja pertanyaannya supaya saudara-saudara juga jelas. Ya, jadi pertanyaannya begini, saudara. 1 Yohanes 3 ayat 9, setiap orang yang lahir dari Elohim tidak terus-menerus berbuat dosa, karena benih Elohim tinggal di dalam dirinya, dan ia tidak dapat terus-menerus berbuat dosa, karena ia telah dilahirkan dari Elohim. Nah, saudara-saudaraku, yang disebut pengudusan itu yang akan membuat saudara tidak terus-menerus berbuat dosa. Jadi berbuat dosanya itu mungkin karena nggak sengaja, atau karena saudara masih ada dalam tubuh darah daging, sehingga saudara bisa bayangkan coba, untuk orang-orang Kristen yang pernah diperkosa gitu. Dia orang Kristen, tapi masa kecilnya pernah dilecehkan oleh, katakanlah, ayah tirinya gitu ya, atau oleh pamannya. Apakah mungkin dia bisa mengampuni begitu saja? Dan kalau dia masih menyimpan rasa marah kepada pamannya atau bapak tirinya, itu adalah hal yang lumrah, saudara-saudaraku. Tapi itu dosa. Nah, dia tidak akan terus-menerus karena ada kuasa penyucian dari Tuhan Yeshua HaMasyiah yang akan menyucikan dia, yang akan membasuh kakinya, saudara-saudaraku. Jadi, kalau saudara satu saat marah pada seseorang karena dia memfitnah saudara, itu adalah dosa, tetap dosa. Dan waktu saudara datang kepada Tuhan, dia bisa membasuh kaki saudara. Ini akan membuat saudara tidak terus-menerus ya. Jadi jawabannya adalah ya, terima kasih atas pertanyaannya ini saya sudah jelaskan hari ini. Jadi kita itu dibasuh. Jadi kita yang dibasuh, bukan kita yang berbasuh diri sendiri, bukan. Kita yang dibasuh oleh Yesus, yang membasuhnya adalah Yesus. Nah, jadi saudara-saudaraku, perhatikan gambar ini ya, saudara-saudara. Ini adalah nubuatan tentang 70 minggu. Ini minggu yang ke-69 dari kitab Daniel, dan ini adalah minggu yang ke-70. Minggu yang ke-70 adalah masa antikris, saudaraku. Ini masa kesusahan besar ya. Jadi kalau setelah kita menerima kurban HaMasyiah, lalu kita kemudian menerimanya, lalu kita dibaptis, kita lahir baru, maka sebelum HaMasyiah datang kali yang kedua, dia datang lebih dulu pada minggu yang terakhir nubuatan Daniel ini, ya, sebelum masa antikris, ini masa antikris,
Dia datang untuk mengangkat kita. Yang meninggal pun diubahkan tubuhnya menggunakan tubuh kemuliaan. Nah, yang tidak lahir baru, mereka baru percaya di sini, saudara-saudaraku. Mereka kalau tetap percaya, tetap memegang kesaksian Yeshua HaMasiah, memegang kepercayaan kepada Yeshua HaMasiah, mereka pun bisa dicantumkan bukunya dalam kehidupan kekal. Namun mereka harus mengalami aniaya besar sampai dibunuh oleh antikris. Baru kemudian dia akan mengalami rapture juga sebelum diajak sama-sama datang ke dalam dunia ini untuk memerangi antikris oleh Tuhan Yeshua HaMasiah dan berkerajaan 1000 tahun. Jelas ya mengenai ini, Ibu Bapak dan Saudara? Kalau sudah jelas, kita bisa berpindah ke bab yang kelima. Ke bab yang kelima. Oke? Kita berpindah ke bab yang kelima. Data pintu kemah. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, kita masuk kepada pintu kemah bab yang kelima. Data-data pintu kemah. Yang pertama, pintu kemah adalah pintu masuk ke dalam ruang kudus dari tabernakel. Ya, dari kemah yang sesungguhnya. Jadi tabernakel itu sebetulnya maksudnya adalah kemah. Kata tabernakel itu kemah ya, miskan atau skeno itu adalah kemah artinya. Ya, jadi kalau pelataran itu pelatarannya tabernakel bukan kemahnya, tapi ini sekarang masuk ke dalam kemah. Nyanyian awal kita tadi ku masuk ruang maha kudus dengan darah anak domba gitu ya. Iya betul ya tadi lagu itu ya, saya lupa. Nah jadi waktu kita masuk ke ruang maha kudus itu, bukan itu tadi nyanyinya apa ya? Iya itu bagus sekali tadi nyanyiannya menghantar kita ke pelajaran tentang pintu kemah. Ya, jadi dari pintu kemah ini maka kita bisa masuk ke ruang kudus dulu. Ya, jadi kita bisa melihat tahta Tuhan, makin dekat kepada Tuhan. Coba kita baca. Apabila Musa pergi ke kemah pertemuan, seluruh bangsa itu masing-masing bangkit berdiri di pintu kemahnya. Jadi ini pintu kemahnya masing-masing bangsa itu ya. Lalu melihat Musa yang ada di pintu kemah pertemuan, lalu Musa masuk ke dalam kemah itu. Oke. Jadi Musa masuk ke dalam kemah pertemuan, ke dalam tabernakel. Artinya apa? Artinya pintu kemah adalah pintu masuk ke dalam kemah, ke dalam tabernakel. Oke? Pintu kemah adalah pintu masuk ke dalam ruang kudus dari tabernakel sendiri. Nah, kemudian ada yang data keduanya. Tirai pintu kemah terbuat dari kain linen halus yang dipintal benang nila atau benang biru ya, saudara, benang ungu dan benang kirmisi. Jadi ada benang biru atau benang nila, benang ungu, dan benang kirmisi yang dipintalkan ke kain linen halus, kain linen putih. Kalau linen itu pasti putih ya. Nah, jadi ada kain linen yang dipintal. Oh, mohon maaf, ini gambarnya saya susah cari sampai saya mengambil gambar yang lain. Coba, kita baca dulu ayatnya. Keluaran 26 ayat 36. Haruslah engkau membuat tirai untuk pintu kemah dari benang nila, benang ungu, dan benang kirmisi, serta linen halus. Kain linen ini adalah kain putih yang kemudian dipintal dengan benang-benang yang berwarna-warni ini. Ya, karya seorang seniman. Jadi disulam dengan benang-benang berwarna-warni itu. Saya ambil gambarnya, tapi gambarnya bukan ini ya, saudara-saudaraku. Ini hanya warna-warninya saja saya mau beritahu. Ya, ini adalah tirai dari pintu kemah. Warna-warninya adalah ada warna ungu, ada warna merah, dan ada warna biru, dan ada warna ungu, dan ada warna kirmisi, gitu ya, 3 warna, ya. Tapi bukan gambar kerubion kalau di pintu kemah. Oke, nah, jadi secara jelas dulu ya. Oke, nah. Jadi tirai pintu kemah, perhatikan kalau kata tirai itu untuk 3 hal. Yang pertama adalah
Untuk pagar pelataran disebut tirai, kemudian untuk pintu gerbang juga disebut tirai, dan untuk pintu kemah disebut tirai. Tapi nanti untuk tabir itu batas antara ruang kudus dengan ruang maha kudus disebutnya tabir itu lebih baik. Tapi terjemahan lain sering menyebut tirai sehingga orang jadi bingung. Kemarin juga ada yang bertanya kepada saya, tirai itu yang mana sih katanya. Nah, tirai itu adalah 3 hal tadi, ya, pelataran, pagar pelataran punya tirai, pintu gerbang punya tirai, pintu kemah punya tirai. Tapi untuk batasan antara ruang kudus dengan ruang maha kudus lebih baik disebut tabir, ya. Karena apa? Karena itu lebih tebal, ya, lebih tebal, tabir, ya. Tabir yang tidak bisa ditembus oleh cahaya. Nah, kalau tirai masih bisa tembus cahaya mungkin. Oke, nah, begini saudara, tirai pintu kemah itu terbuat dari kain linen halus yang dipintal benang berwarna biru atau nila. Jadi pintu kemah mempunyai 5 tiang. Data berikutnya, pintu kemah mempunyai 5 tiang. Perhatikan, kalau pintu gerbang ada berapa tiang? 4 tiang, ya. Pintu kemah 5 tiang terbuat dari kayu akasia yang disalut emas. Jadi 5 tiang. Untuk menggantung tirai, haruslah kau buat 5 tiang dari kayu akasia yang dilapis emas. Jadi untuk pintu kemah, tiangnya ada 5, terbuat dari kayu akasia disalut emas. Gambarnya seperti ini, saudara-saudara. Ada 5 tiang dari kayu akasia yang disalut emas, oke? Ya, nanti yang beda adalah alas tumpuannya. Kepalanya masih disalut emas, tapi alas tumpuannya ternyata terbuat dari tembaga. Nanti, saudara-saudara, ini, ya, kepala tiang disalut emas, pengait-pengait dan penyambung-penyambungnya dari emas, ya. Keluaran 36 ayat 38a. Juga kelima tiang dan kepala-kepalanya disalutnya dengan emas. Dan kaitan-kaitannya serta penyambung-penyambungnya dari emas. Jadi gambar yang tadi ini, saudara-saudara, kepala tiang, ini kepala tiang, itu disalut emas, oke? Lalu pengait, ini pengait, dan ini penyambung, saudara-saudara, itu terbuat dari emas. Pengait dan penyambungnya terbuat dari emas. Oke? Nah, sekarang kita lanjutkan dengan, oh ya, ini juga gambarnya, ya. Kepala tiang terbuat dari emas. Ini pintu kemah, ya. Ini pintu gerbang, ini pintu kemah. Dan ini nanti di pintu tabir, di tabir. Nah, lihat. Kepalanya disalut emas, tiangnya kayu akasia ini disalut emas, tapi alas tumpuannya dari tembaga. Keluaran 36 ayat 38, ya. Alas tumpuannya dari tembaga. Ayat 38b, tetapi kelima alas tumpuannya dari tembaga. Oke? Nah, jadi perhatikan baik-baik, saudara-saudara, ini data-data dari pintu kemah, ya. Ini alas tumpuannya itu terbuat dari tembaga. Nah, ini yang disebut pintu kemah. Ya, warna-warni, ya. Tapi ada orang berpikir bahwa bukan kain lenan yang disulam oleh 4 benang ini, tapi dianggapnya ada 4 jenis benang. 4 jenis benang menghasilkan 4 jenis kain. 1 kain putih, 1 kain merah, 1 kain ungu, 1 kain biru atau nila. Nah, padahal dalam pengertian saya, ini 1 helai kain, ya, tirai, yang disulam dengan warna-warni, mulai dari nila atau biru, kemudian ungu, kemudian merah, sehingga warna-warninya. Tapi orang menggambar, menafsir seperti ini, ya. Jadi kita kesulitan, saudara-saudaraku, karena banyak penafsir. Pelajaran tabernakel ini banyak penafsir, ya. Baik, kita masuk kepada bagian yang berikutnya, B, makna. Makna dari apa nih? Makna dari apa nih? Saudara-saudara, yang kurang jelas. Oh, makna rohani. Makna rohani dari pintu kemah.
Makna rohani dari pintu kemah, makna pertama Romawi, itu adalah jalan masuk. Pintu kemah adalah jalan masuk untuk memasuki gaya hidup Kristen sejati. Saudaraku, kita harus berperilaku sebagaimana panggilan kita. Anak-anak Bapa Surgawi, anak-anak Bapa Yahweh. Perilaku kita pun harus sesuai dengan panggilan kita. Itu gaya hidup Kristen. Seperti apa? Seperti si sulung. Sang sulung adalah Tuhan Yesua HaMasiah. Kita ini saudara-saudaranya. Jadi gaya hidup kita, perilaku kita seharusnya meneladani HaMasiah Yesua. Amin, saudara-saudara. Nah, coba kita baca bagian pertama. Kehidupan dalam ruangan kudus adalah kehidupan yang lebih dekat dengan hadirat Tuhan. Tadi nyanyian pertama apa sih ya? Ada hadirat Tuhannya gitu ya. Saya lupa tadi mau diingat-ingat tapi nggak ingat juga. Oke lah. Jadi kehidupan yang dekat dengan hadirat Tuhan yang digambarkan dengan tabut perjanjian yang ada dalam ruangan Maha Kudus. Ini saudara-saudaraku. Begitu kita masuk pintu kemah, maka kita ada di ruang kudus. Dan ketika kita ada di dalam ini berarti kita semakin dekat dengan hadirat Tuhan di ruang Maha Kudus ini. Ya, lambang kehadirannya adalah tabut, saudara-saudara. Jadi begitu kita masuk pintu kemah, kita semakin dekat dengan hadirat Tuhan. Itu maksudnya, saudara. Ya, jadi seharusnya setiap orang Kristen hidup dekat dengan hati Bapa Yahweh. Mazmur 73 ayat 28 mengatakan, tetapi bagiku dekat Tuhan itu baik, dekat Elohim itu baik. Aku menaruh pelindunganku pada Tuhan Yahweh untuk menceritakan segala perbuatannya. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita kenal betul Dia, maka rasa cinta kita kepadanya meluap. Kita ingin selalu cerita pada orang siapapun, cerita tentang Dia yang sangat mengasihi kita. Saudara, berbahagialah saudara yang punya pasangan hidup yang sangat mengasihi saudara, karena pasti saudara selalu ingin cerita pada siapapun betapa pasangan hidupmu sangat mengasihimu. Demikian juga dengan Tuhan kita, Yesua HaMasiah yang sangat mengasihi kita. Kita selalu ingin cerita tentang Dia, ya. Makanya ada lagu, Ku gemar bercerita. La 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 gitu. Oke, nah saudara-saudaraku, Yakobus 4 ayat 8a juga mengatakan, mendekatlah kepada Tuhan, mendekatlah kepada Elohim, maka Dia akan mendekat kepadamu. Waduh, betapa tenangnya hidup kita kalau kita ada dekat dengan Dia, saudara-saudaraku. Ya, seperti Mazmur 62 katakan, hanya dekat Elohim saja, aku tenang. Amin, saudara-saudara. Jadi seharusnya setiap orang Kristen itu hidup dekat dengan hati Bapa Yahweh, saudara-saudaraku. Berikutnya, apa arti jalan memasuki gaya hidup Kristen sejati? Apa sih gaya hidup Kristen sejati? Kehidupan di ruang kudus adalah kehidupan yang lebih indah, ya, lebih harum dan lebih tenang, ya. Mengapa lebih indah? Karena semua peralatan terbuat dari emas. Mulia sekali. Lalu karena sulaman-sulaman kerup-kerup yang berwarna-warni, baik pada, kita melihat di ruang kudus ada tabir ya, kalau kita menghadap ke depan itu ada tabir itu ada gambar kerup yang warna-warni dan indah. Kalau kita nengok ke atas, di plafon, itu kita juga melihat ada di atap kemah, itu kita melihat ada gambar kerup-kerup yang berwarna-warni dan itu sangat indah. Ya, serta apa? Bau harum, bau dupa yang harum dari mazbah dupa. Jadi di ruang kudus itu, saudara-saudara, kita mengalami bau harum yang luar biasa. Tidak seperti di pelataran. Di pelataran bau apa? Bau anyir, saudara. Bau anyir dari darah. Ya, tapi kalau di ruang kudus, walaupun ada darah yang sesekali dibawa masuk, tapi kalah harumnya atau kalah baunya dengan bau harum dari mazbah dupa itu, saudara-saudaraku. Jadi
Selain itu juga terang, masih ada yang kurang tentu di sini ya. Kehidupan di ruang kudus adalah kehidupan yang lebih indah, harum, tenang ya. Tapi kalau terang mungkin di luar juga orang bilang di luar lebih terang. Oke lah, tidak apa-apa. Tapi lebih indah, lebih harum, dan lebih tenang ya. Kristen sejati hidupnya lebih indah seharusnya. Amin. Iya, saudara-saudara harus lebih indah supaya orang-orang tertarik datang kepada saudara itu karena melihat keindahan Hamasiah muncul dari hidup saudara. Nah, saudara lebih harum, ya, lebih harum. Karena apa? Karena perbuatan-perbuatan saudara itu membuat orang-orang lain merasakan bau harum yang indah. Dan saudara akan lebih tenang, tidak panikan menghadapi apapun juga. Meskipun saudara mengalami kesulitan sebesar apapun, hati saudara tetap tenang. Saya jatuh, bukan jatuh, saya terkilir, sakit sampai lebih dari 10 hari ini, gitu ya. Tapi hati saya tetap tenang, saudara-saudaraku. Dan saya percaya ini karena anugerah, saudara-saudaraku, ya. Nah, itu sebabnya saudara-saudara bisa menjadi teladan dan bisa menjadi berkat bagi banyak orang. 2 Korintus 2 ayat yang ke-15 ya ini. Saudara, kehidupan saudara itu akan setenang ini, seharum ini, seindah ini gitu ya. Nah, saudara akan jadi berkat indah dan saudara akan jadi berkat yang luar biasa. Ya, coba kita baca. Sebab bagi Tuhan, bagi Elohim, kami adalah keharuman Hamasiah di antara mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Jadi kita ini keharuman Kristus, saudara-saudara, buat mereka. Baik mereka yang nggak percaya nantinya, maupun mereka yang akhirnya percaya. Kita ini keharuman, karena perbuatan kita seperti ini, saudara-saudara. Kita seperti orang Samaria, yang nggak peduli pada orang yang tadinya memusuhi, tapi ketika orang yang memusuhi ini sedang jatuh, membutuhkan pertolongan, dengan rela hati kita menolong. Inilah hidup yang harum, saudara-saudaraku, bagi sesama, ya. Oke? Nah, jadi teladan dan jadi berkat bagi orang lain. Jalan itu pintu kemah itu tersedia agar kita tidak berkutat terus-menerus di area pelataran yang sibuk, yang bising, bau anyir, dan hanya memikirkan kebutuhan diri sendiri saja. Ngapain orang Israel datang ke pelataran? Karena dia harus membereskan dosa-dosanya. Karena dia punya masalah dengan sesamanya yang harus diadukan kepada imam. Karena dia ingin membalas dendam, lalu dia datang kepada imam. Karena orang yang mau dia balas sedang memegang tanduk mezbah. Jadi dia datang ke pelataran itu untuk mengadukan masalah-masalah dirinya sendiri saja. Saudara, tapi di ruang kudus kita akan hidup untuk menjadi berkat. Amin. Sebab apa? Sebab kehidupan Kristen yang lebih mendalam itu akan berdampak pada hasil yang lebih banyak dan semakin mempermuliakan Tuhan. Jadi kalau hidup saudara makin mendalam, makin masuk ruang kudus, ya, maka saudara akan seperti ini. Ini ilustrasi. Selesai berbicara, Yesua berkata kepada Simon, "Hai Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab kepadanya, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras dan tidak memperoleh apa-apa, tetapi karena perintahmu aku akan menebarkan jala ini." Dan setelah melakukan itu, mereka menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka pun mulai koyak. Jadi berkat seperti inilah saudara-saudara menjadi berkat besar bagi banyak orang, menghasilkan hal kebaikan-kebaikan yang banyak sekali karena saudara makin mendalam. Karena Simon dan Andreas bertolak ke tempat yang dalam, mereka mendapatkan banyak ikan. Amin, saudara-saudaraku. Jadi untuk sementara kita akhiri dulu sampai di sini. Ya, lanjutkan. Terima kasih untuk perhatian saudara semua. Tuhan memberkati. Bapak Yahweh memberkati.